Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan, boleh merayakan, memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur untuk diadakannya hari ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus di surga. Mari kita bersama-sama berteduh sejenak di hadapan Tuhan. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pengagungan kita kepada Dia, karena hanya Dialah yang patut kita sembah, kita muliakan. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang menyediakan tempat bagi kita, dan kelak kita akan bersama dengan Dia di surga yang mulia. Nyanyi dan bersoraklah, mari kita naikkan puji-pujian kepadanya. Karena hanya Dialah yang patut kita sembah, kita muliakan. Yang bernafas tak berhenti.
raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Soraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. To God be the glory.
Tuhan kita. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Nya. To God be the glory for the things He has done. He has cast down the sea. He has done praising. Nats pembimbing kita pada hari ini dan juga berita anugerah bagi kita sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh Tuhan kami menaikkan, memuji, membesarkan nama-Mu. Oleh karena keagungan-Mu di bumi dan di surga. Sungguh Tuhan Engkau adalah penguasa, pemilik alam semesta ini. Termasuk juga hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela Tuhan berada bersama-sama dengan kami di bumi yang penuh dengan dosa ini. Namun Tuhan Engkau juga menunjukkan kekuasaan-Mu. Bangkit kembali dari antara orang mati. Sungguh kami bersyukur Tuhan Engkau bersama dengan kami dan memberikan kami pengharapan. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, kami tahu Tuhan Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga yang mulia. Dan juga ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami memberitakan Injil di mana di bumi, di tempat kami saat ini berada. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang telah menebus kami dari lubang kubur, sehingga hidup kami dipulihkan, mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu besar. Kami tahu dalam hidup kami tidak selalu kami melakukan hal-hal yang baik, tidak selalu kami memikirkan kehendak Tuhan. Namun ketika kami datang kepada Tuhan pada hari ini, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga tatkala kami menaikkan pujian kami, tatkala hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, kami boleh datang kepada Tuhan dan menaikkan segala puji hormat sembah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang naik ke surga, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengagungkan sekali lagi kemuliaan nama Tuhan. Karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hidup kita boleh disertainya. Oleh sebab itu sepatutnya lah kita memuji, membesarkan namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hatiku. Pujilah namanya di tempat yang maha kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan senang hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan senang hati. Ku sembah namamu yang Pujilah Tuhan yang panjang sabar dan kasih setia. penuh kasih. Tuhan panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan senang hati. Ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, tetap kupuji Tuhan. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu. Tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Sembahlah dia di tempat yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan senang hati. Ku sembah namamu
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan namanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah pengharapan bagi kita orang yang percaya. Pengharapan kita juga boleh dikuatkan. Tatkala dia naik ke surga, seolah-olah dia meninggalkan kita seorang diri. Tetapi kita tidak perlu bersusah hati. Sekalipun dia ada di surga yang mulia, dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi dia memberikan pengharapan bagi kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menjadi gembala kita yang baik. Dia tetap memimpin kita di air yang tenang. Dia akan terus mengasihi kita sampai akhir zaman. Gembala baik bersuling nan merdu akan kita nyanyikan, mengingatkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang mening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sembuh, dirinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang mening. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita takut dan gentar. Dia naik, dia tidak ada bersama-sama lagi dengan kita, tetapi dia terus menyertai hidup kita sampai kapanpun, karena dia adalah gembala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Di jalan maut dalam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang mening. Biarlah lagu ini memberikan keteduhan di dalam hati kita, bahwa dia gembala kita yang agung. Sekalipun dia di surga, dia tetap menjadi gembala kita yang memimpin hidup kita, yang memberikan kita ketentraman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya berhenti ketika Tuhan memberikan kepada kita penyertaan, janjinya digenapi dalam hidup kita.
Tetapi ada satu perintah yang tidak boleh kita lupakan. Perintah yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Selama kita sebagai orang yang percaya akan kasih-Nya, kematiannya, kehidupannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. Ada satu hal yang harus tetap kita lakukan sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Yaitu berita Injil yang harus kita beritakan kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan biar itu menjadi gaya hidup kita, kesukaan kita mengabarkan Injil Tuhan yang mulia. Ku suka mengabarkan. Surga tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, tebarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, makin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Waktu dan tempat disilakan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kita mengadakan ibadah secara online, namun biarlah ibadah ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk terus menguatkan iman dan meneguhkan iman kita. Terlebih pada hari ini kita juga bersama-sama beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan,
Hari ini kami boleh kembali diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Di tengah segala keterbatasan yang terjadi, namun biarlah ibadah yang kami ikuti secara online membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, meneguhkan, menguatkan iman kami, dan memberikan pengharapan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak menghilangkan semangat kami untuk kami terus mengikuti ibadah secara online ini dengan baik dan setia. Terlebih pada hari ini, tatkala kami boleh bersama dengan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi, hendak menyambut dan merayakan satu peristiwa besar yang penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus pada saat kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang berkenan hadir dan memberkati setiap kami. Sebab kami sadar akan keterbatasan akal budi pikiran kami, keterbatasan pemahaman kami. Biarlah kiranya melalui pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Lebih daripada itu, bukan hanya kami mengerti, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami dimanapun kami hari ini berada, dan juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-6, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu berita serius tentang virus corona yang terjadi pada awalnya di Wuhan, lalu kemudian menyebar ke negara-negara lain. Pada waktu itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menanggapi berita tersebut dengan santai. Bahkan di sana juga bermunculan guyonan-guyonan di media sosial. Nah, guyonan-guyonan yang disampaikan ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak akan mungkin terkena virus corona. Apa alasannya? Mereka mengatakan dalam guyonan itu bahwa orang Indonesia itu kuat,
orang Indonesia itu hebat-hebat. Bapak Ibu, dalam guyonan itu mereka menyampaikan paparan tentang alasan mengapa orang Indonesia itu hebat dan kuat. Tentu saja apa yang disampaikan ini hanyalah bersifat satir atau kalimat satir saja. Jadi bukan berdasarkan hal-hal yang ilmiah. Sebagai contoh Bapak Ibu, mereka mengatakan bahwa orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu terbiasa kalau katakanlah makanan itu jatuh, kemudian belum 5 menit dipungutnya, lalu kemudian dimakan kembali. Yang berikutnya, mereka mengatakan bahwa tubuh orang Indonesia itu kuat. Bagaimana tidak? Bayangkan saja mereka terbiasa makan makanan yang mengandung seperti boraks, formalin, pewarna pakaian, lalu kemudian juga pengental semen, plastik. Semuanya itu seperti menjadi makanan campuran biasa saja dalam hidup mereka. Itu sebabnya tubuh mereka sudah tahan banting. Belum lagi kita juga sering menyaksikan katanya bahwa orang mencuci 100 sendok, 100 piring, 100 gelas hanya dengan 1 ember saja. Dan itu dipakai untuk mencuci semuanya itu. Saudara, yang lain juga mengatakan bahwa orang Indonesia itu kuat karena jangankan cuman asap debu, mulai dari asap rokok, asap obat nyamuk, sampai kepada asap knalpot, itu pun dihirupnya. Nah Bapak Ibu, guyonan yang lain juga mengatakan bahwa makanan di Indonesia itu bukan hanya beragam menunya, tetapi juga memiliki nama yang aneh dan tampak garang. Sebagai contoh, Bapak Ibu, di sana dikatakan ada rawon setan, mie setan, ceker setan, sambal setan. Rasanya semua makanan setan itu dimakannya. Sampai mungkin setan bertanya, lalu kami makan apa? Saudara, bahkan di sana juga ada makanan seperti sate lalat, kemudian nasi kucing, jangan kunci, kapal selam, kemudian dikatakan sayur paku, ketoprak. Lalu yang lain dikatakan masih ada oseng mercon, bahkan bakso granat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ditambah dengan camilan yang mereka makan. Saudara, camilannya pun adalah, bayangkan disebutkan ada kuping gajah, ada lidah kucing, ada beton, ada ganjel rel, ada juga kue dolar, bahkan kuku macan, sampai kepada istilah balung ketek. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita melihat bahwa kenyataannya orang Indonesia makan itu mulai dari usus, paru-paru, jantung, sampai isi kepala, leher, brutu. Hanya satu yang tidak dimakan, bukan? Bulu dari binatang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah guyonan-guyonan yang disampaikan, yang mengatakan membuat masyarakat Indonesia itu kuat. Namun pada waktu Bapak Presiden, yaitu Bapak Jokowi, menyampaikan secara resmi di Istana Negara pada hari Senin tanggal 2 Maret tentang ada masyarakat Indonesia yang terkena virus corona, yaitu seorang ibu yang berusia 64 tahun bersama dengan putrinya 31 tahun yang terinfeksi, tertular karena kontak dengan salah satu warga negara Jepang yang juga terinfeksi dengan virus corona. Barulah berita tentang virus corona ini menjadi sesuatu yang serius di tengah bangsa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bukan hanya berita yang tersebar, tetapi fakta tentang virus corona ini menjadi berita yang serius,
menjadi berita yang kemudian disertai dengan fakta bahwa banyak sekali yang telah menjadi korban, maka mulailah hari itu guyonan-guyonan tentang betapa kebalnya orang Indonesia terhadap virus ini mulai berhenti. Ini jelas karena masyarakat mulai menyadari bahwa keganasan virus corona ini cukup luar biasa. Korban sudah terlalu banyak. Bahkan di sana membuat orang-orang mulai tercelik betapa seriusnya penyakit ini atau virus ini, yang pada akhirnya orang mulai menyadari bahwa batas hidup dan mati itu begitu tipis. Dengan fakta inilah kemudian membuat masyarakat betul-betul bukan sadar akan bahaya virus ini, tetapi juga menimbulkan ketakutan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan ini memang beralasan, tetapi belum lagi ditambah dengan berita-berita yang mengandung kebenaran, tetapi masih ada berita-berita hoax yang justru menimbulkan masyarakat Indonesia semakin takut. Baik ketakutan itu beralasan maupun ketakutan itu menjadi sesuatu yang berlebihan karena berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ketakutan, ada salah satu buku inspirasi yang ditulis oleh Anthony de Mello. Buku tersebut berbicara atau bercerita tentang satu kali ada seorang musafir kafilah yang berjumpa dengan wabah yang tengah berjalan menuju ke Damaskus. Nah, di dalam perjumpaan ini, kafilah dengan wabah ini terjadilah pembicaraan. Satu kali si kafilah bertanya, "Hai wabah, mau kemana kamu?" Lalu si wabah berkata bahwa dia akan pergi ke Damaskus untuk merenggut 1000 nyawa. Jelas jawaban ini disampaikan dengan nada yang dingin. Kemudian si wabah melanjutkan perjalanan menuju ke Damaskus. Selang beberapa waktu kemudian kembalilah si wabah ini lalu berjumpa dengan kafilah tersebut. Lalu kafilah ini pada waktu berjumpa dia protes. Dia berkata, "Hai wabah, kenapa kamu merenggut nyawa 50.000 orang, bukan 1000 nyawa seperti yang kamu katakan?" Saya mendengar apa yang disampaikan oleh kafilah ini, si wabah menjawab, "Oh tidak, saya betul-betul hanya merenggut nyawa 1000, bukan 50.000. Lalu kafilah berkata, "Tapi kenapa ada 50.000 orang yang mati?" Saudara, si wabah kemudian menjawab bahwa dia betul hanya merenggut nyawa 1000 orang. Lalu dia berkata yang 49.000 itu mati dengan sendirinya, mati karena ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sekedar anekdot. Tetapi di sana ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada kita. Bahwa ketakutan itu bisa berdampak hal yang fatal. Ketakutan bisa menghancurkan seseorang. Bahkan Bapak Ibu ketika kita berbicara ketakutan atau takut, siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak memiliki rasa takut? Rasa takut bisa menghinggapi siapa saja tanpa pandang bulu. Entah saudara orang berpendidikan atau orang yang kurang berpendidikan. Saudara orang kaya atau orang yang sederhana. Saudara orang tua ataupun anak-anak. Semuanya memiliki rasa takut meskipun dalam kadar yang berbeda. Dalam situasi dan keadaan yang berbeda. Tetapi rasa takut ini bisa mencekam seseorang sedemikian rupa sampai membuat orang betul-betul tidak berdaya. Membuat orang betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Membuat seseorang betul-betul dirinya bisa hancur karena rasa takut ini.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita memiliki rasa takut. Tetapi rasa takut ini bukan hanya menjadi bagian kita. Para murid pun juga pernah mengalami ketakutan. Mereka yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyertai, mendampingi, lalu kemudian mereka bukan hanya disertai, tapi mata kepala mereka sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Bahkan bukan hanya melakukan untuk orang lain, para murid pun juga menikmati dan merasakan kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selang beberapa waktu, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukankah di sana para murid menyaksikan seakan-akan Tuhan Yesus diam, tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa, tidak ada perlawanan sama sekali. Itu yang membuat para murid kemudian pada waktu melihat gurunya menderita, mati di atas kayu salib. Kemudian para murid melarikan diri, meninggalkan Tuhan, bahkan di dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun pada waktu Tuhan Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kemudian dikatakan oleh Alkitab Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Dan di sana ketika Tuhan menampakkan diri, bukan hanya menampakkan diri, berbicara, tapi berdialog, bahkan makan bersama dengan mereka. Jelas ini adalah Tuhan ingin meneguhkan iman kembali para pengikutnya. Jelas di sini menjadi satu penghiburan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kematian. Jelas di sini menjadi satu kebanggaan bagi para murid, menjadi satu kebahagiaan bahwa Tuhan Yesus yang dipercaya, yang diikutinya, yang selama ini kemudian mati dan bangkit kembali, menjadi satu kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi para murid. Namun kisah Alkitab memberitahu kepada kita, pada saat-saat penampakan diri, pada akhirnya Tuhan Yesus pun kemudian menyampaikan kalimat-kalimat perpisahan kepada para muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini membuat mereka kembali terkejut, bukan? Setelah Tuhan menampakkan diri bahwa Tuhan itu bangkit, Tuhan berkuasa, tapi kini Tuhan mengatakan bahwa akan pergi meninggalkan mereka kembali ke surga. Sudah bisa membayangkan yang selama ini mereka sudah punya pengharapan. Mereka yang selama ini sudah memikirkan bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi kini Tuhan akan meninggalkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas apa yang ada di pikiran mereka bukan hanya terkejut, tetapi mereka akan memikirkan kembali bagaimana mereka akan menjalani hari-hari mereka di dunia yang keras ini. Dunia yang menolak Tuhan Yesus, menolak para pengikutnya. Jelas di sini mereka juga takut ketika mereka nantinya akan berhadapan dengan para pemimpin agama. Berhadapan dengan Raja Herodes, berhadapan dengan Pilatus, berhadapan dengan orang-orang yang selama ini menentang, membenci, melawan Tuhan Yesus. Apa yang akan mereka lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bukankah mereka juga berpikir akan lebih baik kalau Tuhan yang sudah bangkit itu adalah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang bersama dengan mereka, Tuhan yang kemudian akan mendampingi hidup mereka. Bahkan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, kalau memungkinkan Tuhan membangun kembali kerajaan di dunia ini, di mana Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan akan menghancurkan semua para musuhnya. Tuhan akan menjadi penguasa di dunia ini. Itu yang ada di benak dan pikiran para murid ketika melihat Tuhan kenapa harus naik ke surga. Jemaat, pertanyaan yang sama mungkin juga ada di dalam benak kita. Kalau begitu kenapa Tuhan yang sudah bangkit itu harus naik ke surga? Mengapa Tuhan harus meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita? Saudara, mungkin itu yang ada di pikiran kita juga.
Bukankah lebih baik kalau Tuhan Yesus itu tinggal di dalam dunia ini, dia akan menyertai orang-orang percaya dan di situ akan banyak orang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Di sana para pengikutnya akan menjadi damai, memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan oleh karena mereka bersama dengan Tuhan yang berkuasa itu. Dan dengan kata lain kita bisa katakan bahwa Tuhan bisa menjadi backing hidup mereka. Mereka bisa mengandalkan Tuhan. Mereka bisa berpaut kepada Tuhan karena Tuhan yang diikutinya adalah Tuhan yang berkuasa. Bukankah dengan naik ke surga justru Tuhan akan dilupakan oleh para pengikutnya? Saudara, ada begitu banyak pertanyaan dalam diri para murid dan juga mungkin kita. Kenapa Tuhan mesti naik ke surga? Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang sangat penting dari seluruh rangkaian karya keselamatan Allah. Mulai dari kelahiran, kematian, sampai kebangkitannya. Dan di sini kita melihat kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak akan pernah ada gunanya kalau Tuhan yang lahir ini tidak pernah mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan yang mati di atas kayu salib dan turun ke dalam dunia orang mati tidak akan pernah ada gunanya kalau Tuhan yang mati ini tidak pernah bangkit. Tetapi Tuhan yang bangkit juga tidak akan pernah ada gunanya kalau kemudian Tuhan tidak naik ke surga. Saudara, bukan hanya naik ke surga, tapi ketika naik ke surga, dia pun berjanji akan datang menjemput orang-orang percaya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga merupakan satu rangkaian karya keselamatan yang begitu penting. Bahkan kenaikan ke surga menunjukkan bagaimana kuasa kemuliaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa relevansi dari kenaikan Tuhan Yesus bagi mereka dan bagi kita? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Hal ini dinyatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Sebelum Tuhan Yesus menderita, mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada para pengikutnya, para muridnya, bahwa dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu penghiburan yang besar, bukan? Tuhan Yesus bukan hanya menebus orang percaya, tapi Tuhan juga menyediakan satu tempat bagi orang percaya tatkala nantinya Tuhan menjemput kembali ke surga yang mulia. Sudah, ini adalah satu pengharapan yang besar bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia adalah Tuhan yang datang dari surga yang mulia. Sehingga pada waktu dia datang dan kemudian kembali ke surga, dialah yang tahu jalan menuju ke surga itu. Dia itu sebabnya Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Dan disinilah Bapak Ibu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang datang itu satu hari akan kembali dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ini adalah satu penghiburan Bapak Ibu. Ini adalah satu pengharapan bagi kita sekalian. Dalam dunia yang tidak menentu. Dalam dunia yang jelas-jelas rumah kita yang sementara ini. Di mana kita satu hari kelak akan kembali berkumpul dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Di sanalah Tuhan berada. Di sanalah Tuhan memerintah. Di sanalah kita boleh bersama dengannya. Terkadang pada waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, apa yang menjadi pengharapan kita? Pengharapan dan kekuatan kita adalah bahwa di dalam dunia ini memang ada perpisahan. Tapi di dalam dunia yang sementara ini kita tahu kita pun penuh dengan kesulitan dan penderitaan, bukan? Namun disitulah kita sadar bahwa Tuhan hadir menyediakan tempat bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Beberapa waktu ini kita pun menyaksikan bagaimana tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda pada waktu di mana Presiden menyatakan bahwa untuk masalah mudik itu dibatasi dan dihimbau oleh karena masalah virus corona ini. Itu sebabnya diharapkan untuk menahan diri tidak mudik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi tradisi tahunan di tengah-tengah bangsa kita, bukan? Bagaimana orang-orang berjuang biasanya untuk bisa pulang, bertemu dengan sanak famili, kembali ke rumah, menjadi satu impian, menjadi satu kerinduan yang luar biasa. Sampai orang rela berdesak-desaan, rela berjuang menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan terkadang membahayakan, demi dan untuk bisa pulang berkumpul dengan keluarga. Saudara, lebih daripada itu, kita orang-orang percaya, rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita adalah bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Bukankah harusnya di tengah perjuangan hidup, di tengah kerasnya hidup di dunia ini, di tengah hidup yang terkadang tidak berpengharapan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita punya rumah yang harusnya itulah rumah yang kita rindukan. Rumah di mana kita bersama dengan Tuhan. Dan inilah janji yang Tuhan berikan, bahwa pada waktu Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan adanya perintah penting untuk pekabaran Injil. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan adanya perintah penting untuk pekabaran Injil. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Di sana dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu kemudian Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini merupakan kutipan-kutipan firman Tuhan berkaitan apa yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini berarti ada satu tugas, perintah, amanat yang Tuhan sampaikan kepada para pengikutnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dengan kata lain, perintah ini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan boleh atau tidak boleh. Perintah ini merupakan satu hal yang harus dikerjakan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini bukan sekedar pilihan, tapi merupakan keharusan untuk memberitakan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, apakah hal tersebut sudah menjadi bagian yang menguasai, yang menjadi gaya hidup, yang menjiwai hidup kita? Tatkala kita boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tapi pernahkah dalam perjalanan hidup kita menjadi orang percaya, kita pernah berkata seperti Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, saya percaya kalau hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merasakan kasih, pertolongan, keselamatan, anugerah dari Tuhan, maka di sana kita tidak akan tinggal diam. Mulut kita tidak akan pernah tahan untuk tidak mengatakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Pernahkah kita berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat ironi bukan? Seringkali orang Kristen lelah, gereja lelah, bukan karena memberitakan Injil, bukan karena rajin mengabarkan kabar baik. Gereja dan orang Kristen seringkali lelah karena bertikai.
Seringkali di sana banyak mengkritik sana sini, berbicara tentang gosip, berbicara tentang keburukan orang lain. Tetapi di situ orang Kristen tidak memberitakan kabar baik. Orang Kristen berdiam diri untuk kabar baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapan? Tidak pandang bulu berapa lama saudara menjadi orang percaya. Tidak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tidak peduli apa jabatan saudara. Tapi selama saudara dan saya tidak pernah mengabarkan kabar baik. Saudara, pantaskah kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus? Yang jelas-jelas dia memberitakan perintah kepada saudara dan saya untuk mengabarkan kabar baik itu. Tapi berapa banyak kita sudah mengabarkan kabar baik itu? Saudara, Bapak John Stott sebagai seorang hamba Tuhan dan penulis buku teologi, di sana beliau pernah berkata, dalam banyak hal gereja itu bukanlah tempat yang sunyi. Dentuman alat-alat musik menggema di ruang ibadah. Suara-suara pujian memenuhi ruang ibadah. Bahkan di sana dikatakan khotbah yang berapi-api juga menggema di dalam ruang ibadah. Bahkan sampai canda tawa itu masih berlanjut di tempat parkir. Beliau berkata, pada dasarnya gereja bukanlah tempat yang sunyi dan sepi, tetapi ada hal yang ironi, di mana keheningan itu terjadi di gereja. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Di atas semua suara yang menggema, yang begitu meriah, begitu ramai, ada satu keheningan di mana ketika orang Kristen justru berhenti berbicara tentang kabar baik, berbicara bersaksi tentang kabar baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keheningan yang keliru di dalam kehidupan orang percaya. Bersaksi merupakan panggilan dan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Di sana bukan hanya sekedar lewat kata-kata, bukan, tetapi melalui seluruh kehidupan saudara dan saya. Kehadiran kita dimanapun kita berada hari ini. Melalui kesaksian di mana orang melihat siapa saudara dan saya ini. Bukan sekedar label orang Kristen, tetapi saudara dan saya hadir menunjukkan kesaksian yang hidup dan nyata. Saudara, masa pandemi COVID-19, bersyukur kepada Tuhan ada begitu banyak anak Tuhan yang masih bisa hadir menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Di sana gereja anak-anak Tuhan bisa berbagi. Mereka meringankan penderitaan orang di sekitar, berbagi kepada orang-orang di luar gereja. Di sana gereja hadir untuk menjadi berkat di tengah kondisi yang sulit. Anak Tuhan hadir tatkala banyak orang yang tidak lagi berpengharapan. Di sana orang hadir tatkala dunia terasa begitu gelap. Di sana orang Kristen hadir tatkala banyak orang yang menangis. Di sana orang Kristen hadir untuk membagikan kehidupan di mana banyak orang yang hari ini telah kehilangan pengharapan. Di mana saudara dan saya hari ini menjadi saksi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memikirkan kembali apa yang telah kita lakukan selama ini sebagai orang percaya. Apakah kita hadir menjadi berkat? Ataukah sebaliknya, justru kitalah yang menjadi batu sandungan untuk orang melihat Kristus. Untuk melihat Kristus hidup nyata dalam diri kita. Karena perilaku kita yang buruk, hidup kita yang tidak berkenan. Atau sebaliknya, orang melihat di dalam kehidupan saudara dan saya berkata, betul di sanalah Kristus itu nyata. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengabarkan Injil melalui perkataan dan perbuatan dan seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan, di masyarakat, dimanapun Tuhan hari ini tempatkan. Jadilah berkat Tuhan, jadilah saksi Tuhan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan janji penyertaan Allah. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan janji penyertaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu hari kami sekeluarga mengambil cuti. Dan pada waktu kami cuti, kami pergi ke satu tempat wisata. Dan di tempat wisata itu anak kami penasaran, pengin masuk ke wahana
rumah misteri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami ini datang terlalu pagi, jadi pengunjung pun masih sepi. Tapi kami kemudian menuju ke wahana di rumah misteri tersebut. Jadi, pada waktu masuk rumah misteri itu, saya ingat hari itu kami berempat yang masuk. Di depan itu ada anak saya. Yang kedua adalah petugas dari wahana ini, ada seorang mbak-mbak yang juga ikut mendampingi masuk. Lalu kemudian istri saya dan yang paling belakang itu adalah saya. Saudara, pada waktu masuk sepertinya suasana ya seperti yang kita tahu, karena ini wahana rumah misteri, ya dibuat suasana musik itu tampak menyeramkan. Tapi ketika kami menyusuri jalanan itu, makin masuk ke dalam, Bapak Ibu ada satu tempat di mana ketika papan itu diinjak oleh orang yang berjalan yang terakhir, maka di situ ada sebuah peti, ya seperti peti mati begitu, lalu kemudian dia bisa terbuka. Bukan hanya terbuka, tetapi juga yang di dalam peti itu keluar dan diiringi musik yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Ketika papan itu saya injak karena saya yang bagian terakhir, betul-betul kemudian peti itu terbuka dan kemudian muncul dalam peti itu dan diiringi suara musik mengejutkan. Sudah anak saya yang terkejut itu teriak histeris. Nah, karena dia teriak berbalik arah lalu lari, si mbak yang penjaga wahana ini pun akhirnya ikut teriak dan kemudian ikut lari. Dan di belakangnya diikuti istri saya. Dan saya pun juga ikut lari keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu kami berempat lari sampai di luar. Setelah di pintu keluar kami tertawa. Saudara, antara terkejut, takut, semua bercampur menjadi satu. Dan lebih geli lagi anak kami juga bertanya, kenapa papi mami ikut lari? Apakah karena papi mami takut? Saudara, saya sulit menjawab. Jujur saya pun ikut terkejut. Jujur pada waktu itu karena takut juga semua lari, saya ikut lari saudara. Padahal mungkin anak saya berpikir kalaupun dia lari, papi mami tetap ada di sana. Papi mami bisa tetap mendampingi. Tapi itulah kami para orang tua. Bapak Ibu, kami juga merasakan hari itu kami ikut lari, kami ikut keluar. Sebetulnya anak kami itu bukanlah anak yang penakut. Dia itu memang gampang terkejut dan kalau sudah terkejut itu ekspresinya seperti itu tadi. Makanya kalau dia ikut permainan peta umpet, dia paling duluan tertangkap. Karena seringkali setelah temannya yang bertugas itu lalu mencari teman-temannya yang bersembunyi, anak saya selalu ginjalan di sana. Dia selalu ketakutan, lalu malah muncul duluan. Ya, karena memang dia itu paling mudah terkejut. Tetapi poin saya di sana Bapak Ibu, pendampingan penyertaan kami ini tidak menjadi jaminan untuk anak kami. Siapa yang ingin saya sampaikan? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan juga tahu bagaimana situasi dan kondisi para pengikutnya. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika perintah untuk mengabarkan Injil itu diberikan kepada murid, di dalam kemahatauan Tuhan, jelas di sana Tuhan tahu kegentaran para murid, tahu ketakutan para murid. Itu sebabnya di sini kita melihat bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Tuhan berjanji untuk bukan hanya menyertai saat itu, tetapi dikatakan sampai kepada kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan juga dikatakan akan menyertai ketika memberikan Roh Kudus yang akan mengurapi dan menyertai mereka sekalian pada waktu mereka mengabarkan Injil. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika janji penyertaan Tuhan disampaikan, ini adalah sebuah janji yang bersifat dinamis. Apa artinya? Artinya pada waktu para murid ini pergi memberitakan Injil, disitulah kuasa Tuhan menyertai mereka.
Disitulah Tuhan berkenan atas berita kabar baik itu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini menunjukkan bahwa tatkala orang Kristen, orang percaya pergi mengabarkan kabar baik, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Tuhan menolong mereka untuk mengabarkan kabar baik ini. Teman yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi ini kita melihat bagaimana tatkala kuasa ini diberikan, itu disertai dengan murid-murid yang taat kepada perintah Tuhan. Bukan sebaliknya. Jangan mimpi di siang bolong kalau kemudian tatkala kita bermalas-malasan, tatkala kita tidak peduli dengan kabar baik perintah Tuhan ini, lalu kita mengatakan, Tuhan berikan kuasa itu kepada saya. Seringkali kita menginginkan kuasa tanpa pernah kita mau taat kepada Tuhan. Tapi kita diingatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan ini membuat orang-orang yang dulu hanya sekelompok kecil, yang kemudian mereka mampu mengubah dunia ini. Mereka yang mampu memberitakan Injil kemanapun mereka berada. Membuat orang-orang yang dulu memberontak melawan Tuhan, akhirnya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada akhirnya penyertaan Tuhan itu bukan hanya terjadi pada waktu itu. Bahkan sepanjang perjalanan kehidupan orang percaya, perjalanan gereja sampai dengan hari ini, kuasa Tuhan itu nyata. Menyertai orang percaya, menyertai gerejanya. Di tengah pergolakan, penolakan, tantangan, tapi gereja orang percaya tetap ada. Bahkan di sana kita melihat semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali kami pergi ke Surabaya. Seingat saya, kalau pergi ke Surabaya, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, sering salah jalan. Kalau pergi ke Surabaya, saya terfokus untuk mencari alamat. Tapi pada akhirnya di sana membuat saya akhirnya tidak melihat rambu-rambu lalu lintas. Maka disitulah saya ditangkap karena dianggap melanggar rambu-rambu lalu lintas atau ditilang. Yang kedua yaitu kesasar Bapak Ibu. Kesasar. Untuk pergi ke Surabaya menjadi pergumulan tersendiri karena dua hal ini. Kalau tidak ditilang, ya kesasar. Dan satu hari kami pernah pergi bersama dengan seorang sahabat dan juga disertai oleh istri saya, Bu Marta. Hari itu belum marak dengan GPS. Belum ada Google Map. Kami hanya memakai map atau peta manual itu. Tujuan kami adalah Surabaya Kota untuk menghadiri seorang rekan yang ditabiskan menjadi pendeta. Tapi di dalam perjalanan itu istri dan sahabat kami ini membaca peta secara manual dan saya yang menyetir mobil tersebut. Sudah tahu. Mereka lah yang mengatakan belok kanan, belok kiri, lurus dan seterusnya. Saya hanya mengikuti arahan tersebut. Tapi lama-lama rupanya kendaraan kami ini tidak menuju ke arah Surabaya Kota, tetapi justru menuju ke daerah yang namanya Gresik. Kami baru sadar bahwa kami itu salah, saudara. Dan pada akhirnya ketika salah ini, saudara, kami pun sadar ini kembali kami kesasar. Sehingga pada waktu kami setelah bertanya kepada orang-orang menuju ke tempat yang kami cari, dan ketika tiba di tempat penabisan pendeta, acara pun sudah selesai atau sudah bubar. Saudara, pengalaman pergi ke Surabaya memang menjadi satu pengalaman yang membuat saya pribadi itu ada ketakutan. Karena sering kali ada dua hal yang tadi saya katakan. Tapi satu hari pada waktu bulan Oktober yang lalu, saya dari Jawa Tengah atau dari Jogja berangkat ke Malang.
Pada waktu itu kami melewati jalan tol mulai dari arah Solo terus menuju ke arah tol Surabaya, menuju tol Malang. Jujur saja, kembali perasaan takut itu menyertai dalam diri saya. Sehingga setiap kali kami berhenti di rest area, kami mencoba bertanya kepada petugas, kepada orang-orang yang kami lihat plat mobilnya L. Siapa tahu mereka memberi arahan kami harus masuk ke tol yang mana di Surabaya sampai kepada tol di Malang. Tapi rupanya dari rest area satu ke rest area yang lain kami bertanya, jawaban itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Petunjuknya pun berbeda-beda. Sampai pada akhirnya hari semakin gelap karena kami memang berangkatnya sudah siang dan sempat hujan lebat, jadi kami cukup lama di salah satu rest area. Sehingga pada waktu kami hendak menuju rest area yang terakhir sebelum masuk tol Surabaya itu, semakin saya gelisah, semakin kami ini takut untuk kesasar kembali. Apalagi hari sudah semakin malam. Ketika di rest area terakhir itulah Bapak Ibu, istri saya bertanya kepada seseorang yang sedang ada di dalam mobil, duduk di tengah dengan pintu yang terbuka. Dan ketika bertanya tentang arah ke Surabaya, tol yang akan dilewati, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Orang yang sedang sibuk dengan gadgetnya ini kemudian dimatikan, gadgetnya kemudian dia turun keluar dari mobil dan memberikan jawaban yang ramah sekali. Saudara, bukan hanya ramah, tetapi orang ini sangat santun dalam memberikan arahan. Dan beliau pun mengakui bahwa sesungguhnya beliau bukan asli orang Surabaya. Nah, di tengah kondisi ini kemudian dia memanggil driver atau rekan yang tadi bersama-sama. Dan yang mengejutkan adalah rekannya ini ketika bertemu dengan orang yang sedang berbicara dengan Bu Marta ini lalu mengatakan, "Siap komandan, siap komandan." Saudara, pada waktu mendengar, melihat hal ini, kami baru sadar bahwa di depan kami ini adalah seorang yang penting. Seorang yang punya pangkat atau kedudukan. Dan beliau berkata kepada anak buahnya ini, "Tolong beri penjelasan kepada ibu dan bapak ini yang mau ke arah tol Surabaya lalu ke arah tol Malang." Saudara, kemudian yang menyertai bapak ini berkata, "Siap komandan." Lalu kemudian memberikan penjelasan kepada kami. Setelah memberikan penjelasan, kira-kira kami punya gambaran walaupun kami jujur kami masih ragu. Tetapi yang menarik adalah si bapak ini yang ternyata adalah orang dari Jakarta mendapat tugas di Madiun lalu kemudian melanjutkan tugasnya ke Surabaya. Beliau berkata, "Kami juga akan masuk ke tol Surabaya." Dan beliau berkata, "Bapak Ibu silakan mengikuti kendaraan kami di belakang. Kami akan pandu sampai Bapak Ibu menemukan tol untuk menuju ke Malang." Sungguh luar biasa. Istri saya kemudian berkata, "Terima kasih Bapak. Kami sudah diberikan penjelasan dan kami sangat berterima kasih untuk semuanya ini." Lalu yang kedua, istri saya berkata, "Maaf Pak, suami saya itu kalau naik mobil tidak bisa dengan kecepatan tinggi. Jadi nanti Bapak boleh tinggalkan kami, tidak apa-apa, kami akan mencoba mengingat jalan yang sudah diberitahukan itu." Tapi sekali lagi Bapak ini dengan ramah berkata, "Baik, tidak apa-apa, kami akan mengikuti berapapun kecepatannya. Bapak, Ibu di belakang mobil kami, ikuti kami." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kami sama-sama meninggalkan rest area itu, rupanya Bapak ini kemudian keluar dari rest area, berjalan menuju tol masuk Surabaya dengan kecepatan yang stabil dan saya pun bisa mengikutinya. Sampai kemudian betul-betul masuk tol Surabaya dan akhirnya singkat cerita kami bisa menemukan tol ke arah Malang dan kami bisa tiba di Malang dengan baik.
Satu penghiburan tersendiri di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, di tengah kami tidak mengerti jalan itu, di tengah kami memikirkan akan tersesat kembali, tetapi di sana ketika ada seorang berkata, kami akan pandu, kami akan tuntun, kami akan dampingi sampai ke tempat tujuan. Tol di mana Bapak Ibu bisa menuju ke Malang. Satu hal yang indah bukan? Satu pengalaman yang memberikan penghiburan. Bahwa itu adalah seorang yang begitu ramah dan baik memberitahu kepada kami, mendampingi kami. Lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memiliki Tuhan yang bukan hanya mati, bukan hanya bangkit naik ke surga. Tapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menyatakan janjinya untuk menyertai saudara dan saya di dalam menjalani hidup ini, di dalam menempuh perjalanan di dalam dunia ini. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Persoalan hidup, masalah hidup kita, bukanlah seorang diri kita menghadapinya. Kita boleh bersama dengan Tuhan. Tatkala gereja berjuang, anak Tuhan berjuang untuk terus dengan setia mengabarkan kabar baik. Dengan setia kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan yang sudah naik ke surga, yang menyertai saudara dan saya. Dan bukan hanya berjanji, tapi kuasanya, penyertaannya boleh ada sampai dengan hari ini. Syukur kita naikkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan saudara dan saya, gerejanya sebagai yatim piatu. Tapi di sanalah kita melihat Tuhan yang sudah naik ke surga adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang juga bukan hanya berjanji, tapi memang menyertai umatnya, gerejanya sampai dengan hari ini. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, janji, perintahnya, kita boleh lakukan dengan setia, dengan memegang janji dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Tuhan memampukan, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kita untuk dengan setia mengabarkan kabar baik, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini firman Tuhan boleh kembali kami baca dan kami renungkan. Bersama dengan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh terus mengingatkan kami. Mengingatkan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kami adalah Tuhan yang juga memerintahkan untuk kami memberitakan kabar baik. Dimanapun kami berada. Di waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik. Terlebih daripada itu kami juga bersyukur karena Tuhan juga memberikan pengharapan kepada kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan inilah yang menguatkan perjalanan iman kami. Di dalam kami mengikut dan melayani Tuhan. Di tengah kondisi dan keadaan apapun yang terjadi dalam setiap diri kami. Kami tidak berjalan seorang diri. Kami bersama dengan Tuhan. Kami ada bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Baik kami pribadi maupun gereja. Tuhan, biarlah kami terus dengan setia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami percaya kuat kuasa-Mu lah yang akan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami dengan kuat kuasa dari pertolongan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati dan tolong setiap kami dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dengan hati yang taat dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini terus memberikan kita pengharapan dan juga perintah untuk melaksanakan pemberitaan Injil boleh kita lakukan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan dapat diberikan atau ditransfer kepada masing-masing gereja di mana Bapak Ibu beribadah. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang lahir dari hati kita yang terdalam, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, semua bagi kemuliaannya. Kita akan membawanya dengan menyanyikan pujian bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang kumiliki menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Ku serahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran perbuatanku serahkan bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serahkan bagi Yesus. Bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memuji bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Dan juga kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama juga nanti berdoa untuk pemerintahan negara kita. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya pemerintah diberikan hikmat bijaksana. Kita juga berdoa untuk situasi khususnya perekonomian yang begitu anjlok. Kita berdoa, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita sekalian dan juga jemaat-jemaat yang tengah mengalami kelesuan, bahkan yang ada di antara mereka yang harus mengalami PHK. Kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka. Dan kita juga berdoa bagi kesatuan gereja-gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Indonesia. Biarlah bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga berbagi kepada dunia yang membutuhkan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, seperti lagu yang boleh kami nyanyikan. Bagi Yesus, bagi Yesus,
bagi Yesus Tuhanku. Segala yang boleh kami miliki, segala yang ada pada kami tahu Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang boleh bersama-sama kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menyucikan dan menguduskan, boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong melalui persembahan ini ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa hidup kami, diri kami bukan untuk kami sendiri lagi, melainkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, boleh berbagian di dalam persembahan pada hari ini. Kiranya segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami Republik Indonesia dan juga negara-negara lain ya Tuhan yang saat ini tengah mengalami pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan, ini begitu mewabah, membuat kami merasa takut, membuat kami merasa gentar. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami yang tengah berupaya Tuhan, untuk melakukan pencegahan supaya wabah ini tidak semakin meluas. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Presiden kami beserta jajarannya di dalam menentukan langkah-langkah Tuhan untuk mengurangi penyebaran wabah pandemi ini. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga melalui pemerintah kami Tuhan, Engkau akan menolong semuanya dapat diatasi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan di tengah pandemi ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan mata pencaharian mereka. Mungkin mereka yang bekerja di pabrik-pabrik, di tempat-tempat lain ya Tuhan. Mereka harus mengalami pemotongan gaji sampai dengan mereka mengalami PHK. Tuhan, pada saat ini kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Tatkala mereka mengalami semuanya ini, mereka biarlah boleh bersandar, berharap kepada Tuhan saja. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi pabrik-pabrik yang harus mem-PHK para pekerjanya. Engkau tahu Tuhan, mereka mengalami penurunan secara omset, mengalami penurunan secara pendapatan. Oleh sebab itu Tuhan, mereka tidak tahu harus berbuat apa selain daripada mereka menghentikan produksi maupun harus mem-PHK para karyawannya. Sekali lagi Tuhan, kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan menolong sehingga pandemi ini boleh berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat di dalam pergumulan perekonomian ini. Kiranya Engkau mencukupkan Tuhan melalui kami, melalui gereja-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh memperhatikan mereka, supaya kami juga boleh berbagi kepada mereka. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kiranya terus memberkati gereja-Mu di dalam melaksanakan berbagi kasih, di dalam melaksanakan kepedulian ya Tuhan kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, kepada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikanlah kami Tuhan perpanjangan tangan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sinode kami, Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Kami terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati segenap kepengurusan yang ada. Kiranya Tuhan menolong sinode gereja kami Tuhan boleh memajukan gereja-gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Indonesia untuk bersatu, untuk bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia tetap di dalam visi misi yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan, sehingga kami juga boleh bersatu bersama-sama untuk melaksanakan. Kami berdoa untuk ketua sinode kami dan juga para pengurus yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan senantiasa boleh memakai mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus
Adventist Indonesia yang tersebar di berbagai tempat. Biarlah boleh menjadi berkat dimanapun mereka boleh ditempatkan. Terima kasih ya Bapa. Ini segenap doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan, memberkati dan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengalaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Saya mengundang jemaat bersama bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menyanyikan doksologi. Nanti kemudian kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah di dalam kehidupan saudara masing-masing sesuai dengan bidang dan panggilan yang Tuhan berikan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan dan kasih karunia memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu dan yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Demikianlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini boleh kita selesaikan dan kita boleh mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.